Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang krusial banget nih buat perusahaan, strategi. Tapi kan punya strategi aja sering nggak cukup ya. Betul sekali. Seringkali begitu. Sumber kita kali ini dari HBR Guide soal strategi dan juga soal inisiatif strategis itu ngasih peringatan loh. Katanya strategi sekeren apapun bisa gagal total kalau organisasinya nggak selaras. Iya, itu poin penting. Keselarasan itu kuncinya. Nah, kita sering dengar istilah keselarasan strategis. Tapi gimana cara gampangnya buat tahu gitu? Apakah tim kita, perusahaan kita, udah beneran selaras atau belum? Ternyata ada cara simpel buat ngujinya nih. Mari kita bedah yuk. Iya, menarik sekali. Jadi gini, keselarasan strategis itu, intinya memastikan 3 hal utama sinkron. Strategi, terus tujuan atau purpose perusahaan, dan terakhir kapabilitas organisasi. Semuanya harus seirama. Harus sejalan gitu ya. Betul. Kalau nggak sinkron, wah, eksekusinya bisa kacau balau. Karyawan bisa bingung arahnya kemana. Ujung-ujungnya sumber daya jadi terbuang percuma. Nah, sumber-sumber HBR ini kasih kerangka yang oke banget buat ngevaluasi ini. Oke, kerangka ya. Jadi sumber kita ini ngasih semacam tes sederhana tapi kayaknya cukup kuat ya. Ya, bisa dibilang begitu. Simple tapi ngena. Coba bayangin, katanya ada matriks 2x2 buat memetakan posisi perusahaan Anda. Sumbu pertamanya itu tentang apa yang mau dicapai. Seberapa selaras strategi dan tujuan Anda. Purpose-nya. Visinya jelas nggak? Meyakinkan nggak buat orang-orang di dalamnya? Itu kan penting ya. Penting banget. Lalu sumbu kedua fokus ke bagaimana cara mencapainya. Seberapa kuat kemampuan organisasi Anda buat mewujudkan strategi itu? Oke. Kemampuan ini berarti apa aja nih? Kapabilitas inti. Iya, kapabilitas inti, terus alokasi sumber dayanya gimana, struktur timnya mendukung atau enggak, sampai budaya kerjanya. Intinya, mesin organisasinya siap nggak buat jalanin strategi yang udah ditetapin. Gitu. Nah, ini yang menarik. Persilangan antara dua sumbu ini kan pasti ngasih gambaran ya. Gimana cara bacanya? Betul. Kombinasi skor di kedua sumbu ini menempatkan perusahaan di salah satu dari 4 kuadran. Yang pertama, posisi idaman. Skor tinggi di dua-duanya. Wah, ini yang dicari-cari ya. Iya, sumber menyebutnya peluang terbaik untuk menang. Perusahaan di sini nggak cuma finansialnya sehat, tapi arahnya jelas banget. Karyawannya juga terlibat penuh, semangat, dan, nah ini penting, punya kemampuan adaptasi yang baik. Adaptasi ya, kunci juga itu di zaman sekarang. Betul, mereka punya fondasi paling kokoh buat sukses jangka panjang. Contohnya, ARM disebut sangat selaras di sini. Nggak semua bisa seideal itu ya, pasti ada skenario lain. Pasti ada. Nah, ada kuadran yang disebut berani melangkah, tapi tak kemana-mana. Gimana tuh maksudnya? Ini kalau keselarasan strategi dan tujuannya tinggi, tapi kemampuan organisasinya rendah. Oh, jadi visinya keren, strateginya mantap di kertas. Tapi organisasinya nggak sanggup jalanin gitu. Nggak punya kapasitas atau strukturnya nggak mendukung. Ah, kebayang. Sering kejadian nih kayaknya. Ambisinya besar tapi eksekusinya... Nah, itu dia. Bisa bikin frustasi dan sinisme muncul di dalam tim. Sayang kan? Iya, sayang banget. Terus ada lagi kuadran yang kayaknya lebih bahaya lagi ya. Ada. Ini zona paling bahaya. Skor rendah di kedua sumbu. Waduh, rendah dua-duanya. Sumber menggambarkannya sebagai tidak akan bertahan lama. Udah strateginya nggak jelas, tujuannya kabur, ditambah lagi organisasinya nggak mampu eksekusi apa-apa secara efektif. Wah, itu resiko gagalnya tinggi banget. Contohnya ada nggak? Biar lebih kebayang. Di sumber disebut kasus jatuhnya Royal Bank of Scotland, RBS, setelah akuisisi ABN AMRO. Itu bisa jadi contoh. Gimana ambisi besar tanpa kapabilitas internal yang selaras, itu bisa fatal. Jadi beneran tidak akan bertahan lama ya? Ngeri juga. Iya, itu konsekuensi pahitnya. Oke. Jadi jelas ya, tes sederhana ini bukan cuma latihan akademis, ini alat diagnosa praktis. Buat kita lihat potensi masalah sebelum jadi krisis besar. Mungkin ini momen yang pas buat Anda semua berhenti sejenak. Coba direnungkan, kira-kira tim atau organisasi Anda sekarang ada di kuadran mana ya? Apakah Anda merasa solid di jalur kemenangan? Atau punya mimpi besar tapi kok eksekusinya agak macet? Atau malah, jangan-jangan ada tanda bahaya? Perlu ditekankan juga, ini penting, keselarasan ini dampaknya tuh lebih dari sekedar angka di laporan keuangan loh.
Oh ya, gimana tuh? Ini ngaruh banget ke energi tim, fokus mereka, keterlibatan karyawan. Kalau tim merasa organisasinya selaras, mereka cenderung lebih termotivasi. Kenapa? Karena mereka lihat ada hubungan jelas antara visi besar perusahaan sama kerjaan mereka sehari-hari. Masuk akal banget. Jadi ada rasa nyambung gitu ya. Ini poin bagus. Oke, jadi kalau kita rangkum intinya nih. Intinya gini, mengevaluasi secara jujur, ya, hubungan antara apa yang mau Anda capai, itu strategi dan tujuan, dengan bagaimana Anda akan mencapainya, itu kapabilitas organisasi, itu langkah krusial. Matriks sederhana tadi, itu cara cepat buat diagnosa. Apakah ada di posisi kuat buat menang, atau malah berisiko cuma mimpi tanpa hasil? Atau jangan-jangan di situasi genting? Oke, jadi pertanyaan buat Anda semua nih. Apa artinya ini semua buat Anda pribadi? Setelah dengar ini, coba deh direfleksikan. Di kuadran mana Anda melihat tim atau perusahaan Anda sekarang? Dan mungkin yang lebih penting, langkah konkret apa, sekecil apapun yang bisa Anda mulai lakukan, mungkin minggu ini, buat mendorong keselarasan yang lebih baik. Bisa jadi sesederhana memulai obrolan soal ini kan? Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih, ingat ya, keselarasan itu bukan sesuatu yang statis. Bukan dicapai sekali terus udah. Lingkungan bisnis kan berubah terus. Sumber kita ini menekankan banget pentingnya dialog. Dialog dan pembelajaran terus-menerus antara yang bikin strategi sama yang jalanin di lapangan. Cuma dengan cara itu, keselarasan bisa dijaga dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Menarik. Jadi mungkin keselarasan sejati itu bukan kondisi diam, tapi justru kemampuan buat terus-menerus adaptasi dan belajar bareng menghadapi perubahan ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.